Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saya minta maaf. Bahwa Reza Rosano adalah anak kandung saya. Yang kemarin kan juga baru kamu 3 hari yang lalu ketemu anak-anak. Jadi jangan bilang diambil paksa. Jangan bilang diambil paksa. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Reza Rosano adalah anak kandung saya. Bahwa Reza Rosano adalah anak kandung saya. Pemirsa Silet, itulah detik-detik saat Denada Tambunan akhirnya menyatakan secara langsung dan tegas jika Reza Rizky Rosano adalah anak kandungnya. Pernyataan inilah yang selama ini begitu ditunggu-tunggu oleh Reza Rosano yang merasa sempat ditelantarkan oleh sang ibu sehingga menuntut nilai kerugian material dan imaterial sebesar 7 miliar rupiah. Di kesempatan yang sama, Denada juga mengurai alasannya mengapa pengakuan itu baru disampaikannya sekarang. Karena itu pula, Denada menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada Reza Rosano. Yang inisial namanya juga sudah langsung disematkan di biodata sosial medianya. Berikut pernyataan lengkap Denada. Saya betul-betul minta maaf kepada Reza. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Reza. Baru saat ini saya memberitahukan Reza bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saya minta maaf. Kemunculan Denada untuk mengakui secara langsung Reza Rosano sebagai anak kandungnya memantik tim Silet untuk menelisik lebih dalam endapan emosi yang disimpannya selama ini lewat ekspresi yang ditampilkannya. Benarkah pengakuan itu tulus disampaikan Denada? Dan benarkah pula mengacu dari pengakuan dan ekspresinya, mantan istri Jerry Aurum ini menyimpan trauma mendalam atas masa lalunya? Berikut analisa pakar ekspresi Kirdi Putra. Kita melihat ada 4 penanda yang muncul, penanda emosi yang muncul. 1 sedih, 2 takut, 3 tegang atau nervous, 4 dia nggak, ada beberapa poin yang dia nggak suka, dia agak muak atas hal tersebut gitu ya. Nah, ini tanda apa? Tanda bahwa saat dia mengucapkan permintaan maaf dan klarifikasinya, dia itu kalut sebetulnya. Pemikiran itu nggak ajak, nggak berhenti tapi campur aduk semua perasaan. Itu buat saya ketulusan dia disampaikan secara verbal, secara clean and clear, jelas. Sayangnya, selepas pengakuannya di media sosial, sosok Denada justru belum terlihat hingga kini. Lalu, di manakah kini Denada berada? Berikut penelusuran tim Silet ke kediaman Denada. Sementara itu, saat didatangi awak media pasca pengakuan Denada, baik Reza Rizky Rosano maupun Ibu Ratih justru terlihat menghindar untuk memberikan tanggapannya dan hanya meminta maaf. Padahal inilah momen yang selama ini dinanti dan juga dituntutnya. Ada apa dengan Reza? Di sisi lain, pengakuan terbuka Denada membuat netizen dan juga rekan-rekan sesama artis ikut lega dan bahagia. Sementara, tangis Tessa Mariska justru pecah saat akhirnya mengetahui Denada sudah membuat pengakuan resmi.
Sendiri aja aku. Mama kandung kamu sudah mengakui kamu. Selamat ya nak, selamat ya sayang. Kita tetap berprasangka baik. Mungkin Denada 24 tahun baru kuat sekarang mengaku itu anaknya. Itu yang menurut gue mungkin terpaksa mengakui menurut gue. Sebagai adik, Enrico sendiri baru mengetahui Reza adalah anak dari kakaknya itu pada Juli 2025 lalu. Ia pun lantas mencoba mengulik siapa ayah kandung keponakannya itu. Namun sayang, alih-alih menjawab, Denada justru selalu menunjukkan kesedihan mendalam serta kemarahannya, layaknya seseorang yang menderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan psikologis akibat trauma berat di masa lalu. Enrico juga mempertanyakan sikap Tante Ratih yang sebenarnya mengetahui identitas ayah Reza sebagai pihak yang harusnya juga ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan Reza. Lalu, apa kata psikolog terkait kondisi Denada yang seolah mengalami gangguan psikologis akibat trauma berat di masa lalunya? Pada waktu bulan Juni 2025, saya baru dijelaskan sama tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena. Bagaimana ceritanya tante kayak gitu kan? Udah gitu saya bilang dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi. Saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti orang yang PTSD begitu. Seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa begitu. Lalu dibilang, tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri. Sementara kita ini seharusnya semuanya mempertanyakan laki-laki ini di mana dan kenapa dia tidak bertanggung jawab. PTSD ini kan sebetulnya gangguan mental serius akibat dari seseorang itu mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam nyawa. Apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa alasan dibalik itu semua terjadi gitu ya. Karena biar bagaimanapun itu adalah hak dari seorang anak untuk betul-betul mengakui akar hidupnya, dan kewajiban dari orang tua juga memberikan rasa aman.